orang yang milih dulu tuh tidak teredukasi dengan baik gitu loh. Lu tuh memberikan. Kenapa orang masih percaya pemilu? Kalau apabila rakyat itu hanya diperalat untuk menjadi tetap miskin agar membutuhkan pemerintah sebagai pahlawannya, bukankah berarti pemerintah itu selama ini tidak melaksanakan demokrasi dengan baik yang seharusnya itu? Menurut Tony ini dominasi sama generasi muda gitu, milenial dan Gen Z. Maksudnya yang menyayangkan sih, kecewa sih, kenapa sih kita harus berantem cuma karena berbeda pilihan, padahal juga. Dan kekhawatiran gue ini adalah adanya fenomena tentang mentuhankan pilihan mereka. Kamu percaya ini gak sih tanggalan Cina, Feng Shui? Enggak, aku baru tahu tadi dari kamu. Beneran? Tapi percaya ramalan? Percaya. Contoh ramalan apa yang lo percaya? Aku ngambil aku kamu atau lo gue? Bebas, aman. Oke, antum percaya percaya ramalan kayak gimana sih? Tarot? Oh, tarot. Tarot aku percaya. Zodiak juga aku percaya sih. Really? Lo apa? Leo. Sama dong, gue Sagittarius. Nggak sama dong. Tapi kan sama fire sign. Ya. Terus Leo kan dibilangnya apa sebutannya keras kepala. Gue tuh nggak agree kalau Leo dibilang keras kepala. Leo itu sebenarnya tuh just leadership itu tinggi banget aja gue bilang. Benar sih, setuju. Leo itu menentukan lu mau kemana, teman-teman lu mau kemana. Betul, tuh lu yang nentuin. Dominan. Lu a dominant person. Yes, bisa dibilang begitu. Oke. Nah, terus tadi tuh gue baca-baca soal tanggalan Cina kan. Gue baru tahun ini sih namanya baru kenal tanggal-tanggalan Feng Shui dan segala macam. Oh, oke. Dan hari ini 16 Februari, di mana direkam ya 16 Februari itu tuh dikatakan sebagai hari sial, unlucky day di Feng Shui. Pantas, berasa sih vibes-nya. Lo ngerasa sial hari ini? Ngerasa. Apa tuh? Ya di kantor lah ya, ada banyak keributan. Gak tahu kenapa hari ini. Banyak aja gitu komplain dari A, B, C, D gitu. Oke. Berasa sih. Berasa ya. Dan tanggal 14 Februari waktu pemilu kemarin itu juga disebut sebagai unlucky day. Jadi seharusnya tuh membuat keputusan itu tidak baik di hari itu. Menurut Feng Shui ya. Oke, menurut Chinese ya. That do you feel unlucky about our last election tanggal 14 kemarin? Enggak sih. Gue gak merasa unlucky sih. Enggak sih. Mungkin buat sebagian orang. I don't know. Maybe. I don't know juga sih. Hey teman-teman semua, kembali lagi di Sudut Kecil Podcast. Podcastnya kecil, isinya gede. Dan balik lagi sama aku, Diku, sebagai host kalian, favorit kalian. Dan Sudut Kecil Podcast ini sekarang menjadi salah satu podcast yang viral ya. Viral di Kebumen. Oh, oke. Sama Bantul. Oke, nggak apa-apa. Yang penting viral kan. Betul banget. Jadi sekarang tuh orang-orang setiap mau makan nonton podcast. Gitu. Setiap keren. Mau bikin keputusan, bentar deh gue mau bikin podcast dulu. Gitu. Baru dia bisa membuat keputusan. Amin. Contohnya seperti kayak setiap dia mau manen, setiap dia mau menanam, dia harus untuk tanaman itu dia harus nonton dulu ya, belajar dulu ya. Oke. Podcast ini isinya tuh ilmu-ilmu yang penting bagi kehidupan. Expert nanam kali ya di sini ya. Iya. Dan kita kedatangan Deborah. Tepuk tangan dong. Hai. Debbie, banyak yang nggak kenal. But pasti who are you? Aku Deborah, masih mahasiswa Kak. Masih mahasiswa di Universitas Pembangunan Jaya semester akhir. Lagi skripsi, jadi doain ya biar lancar. Amin. Ambil apa di itu? Ambil ilmu komunikasi. Spesifiknya public relation. Oke. Yes. And then what's your interest? Politics? Lumayan. Karena aku di kampus itu punya jabatan sebagai wakil ketua Badan Eksekutif Mahasiswa. Wakil ketua BEM, yes. Oke. Jadi adalah berhubungan tentang politik tuh masih harus tahu sih sebenarnya. Kayak gitu. Sebagai wakil ketua BEM, sebagai mahasiswi di UPJ, what's your highest achievement yang lo banggain? Atau achievement lo juga gue pengen tahu sih. Sebagai mahasiswi dulu ya Kak. Boleh. Gue sih merasa ini perlu dibanggakan aja karena biasa Leo ya, pride gitu. Aku achievementnya beberapa kali emang suka
ambil organisasi gitu, terus kepanitiaan juga. Dan puji Tuhan alhamdulillahnya ada beberapa yang posisinya tuh leader gitu loh. Kayak kemarin mungkin yang paling besar aku jadi event leader gitu, ketua pelaksana di salah satu acara kampus yang lumayan terbesar lah di kampus, namanya Collaboration Festival. Bisa dicek di Instagram, di YouTube juga. Kemarin achievement terbesar aku adalah di acara itu aku bisa datengin hampir 3.000 penonton di Bintaro Exchange Mall, diadain di sana. Terus achievement terbesar lagi ya ini sih, bisa ada di posisi wakil ketua BEM UPJ gitu. Walaupun kampus kecil ya, tapi ya buat UPJ ya aku orang nomor 2 ya. Mahasiswa. Yes. Sebutan dong untuk Debbie dong. Berarti lo orang yang aktif pasti? Iya, bisa dibilang gitu. Are you an activist? No, nggak aktivis juga sih, cuma aku punya beberapa teman yang aktivis, gitu. Karena kalau misalnya tentang organisasi, aku lumayan aktif kayak di organisasi. Jadi nggak cuma di kampus, tapi di luar kampus juga aku ikut organisasi. Nah, itulah di sana teman-teman aku ada yang aktivis, ada yang terjun politik juga ada. What's your take? Apa pandangan lo, pendapat lo tentang? Ini kan masih hangat banget ya. Betul, hangat banget sih. Soal pemilu 2024 ini. Election tahun ini gimana sih tanggapan seorang Debbie sebagai mahasiswa yang aktif, mahasiswa yang kritis lah gitu ya? Gimana? Menurut aku pemilu tahun ini seru banget kalau menurut aku pribadi, karena kita bisa lihat aja ambience-nya dari seluruh elemen masyarakat tuh pada mulai aktif gitu loh Kak, terutama anak muda, karena kan emang ada datanya ya kalau misalnya pemilu tahun ini dominasi sama generasi muda gitu, milenial dan Gen Z. Nah jadi berasa banget sih, dan aku malah ngerasa seneng lagi Kak kalau misalnya anak-anak muda tuh sekarang di Indonesia jadi aware sama politik gitu loh, baru di tahun ini, banget di tahun ini gitu, dan itu berasa banget gitu. Terlepas biasanya tuh ya emang ya mahasiswa dikenal suka demo apa segala macam, tapi biasanya tuh orangnya itu aja. Gitu. Tapi yang aku lihat sekarang tuh yang biasanya apatis, gak aktif, tapi mereka mulai mau berbicara tentang politik, tentang pilihan mereka di tahun ini, tentang keseruannya kayak gitu sih. Jadi aku ngerasa tahun ini pemilunya sangat seru sih buat anak-anak muda khususnya ya. Gitu. Dan kenapa tahun ini datanya menyebutkan anak muda sangat aktif dan antusias terhadap pemilu tahun ini? Why? Sebenarnya aku nggak ngulik datanya lebih jauh sih Kak. Cuman setahu aku, pertama dari segi usia memang tahun ini dominasi sama apa ya namanya tuh voter yang baru pertama kali vote ya kan. Dan generasi milenial Gen Z tadi. Terus juga aku ngerasa ada kaitannya sama, ini agak visioner sih, tapi terkait dengan Indonesia Emas. Kakak tahu nggak? I know. Iya kan. Nah, aku ngerasa itu sih alasan kenapa anak muda jadi aktif banget, apalagi itu digaungkan juga sama beberapa paslon gitu tentang Indonesia Emas di 2045. That's why aku rasa anak-anak muda tuh jadi lebih antusias dan lebih punya harapan gitu loh Kak sama Indonesia khususnya. Makanya pemilu kali ini tuh mereka aktif gitu. Lebih semuanya karena Indonesia Emas kan emang artinya itu generasi muda akan apa ya, kayak banyak usia-usia emas di tahun itu di 2045 yang akan didominasi sama anak-anak muda gitu. Which is kayak misalnya aku nih, berarti di 2045 aku akan berusia 44 tahun. Di usia 44 tahun itu harusnya adalah puncak karir aku. Nah, that's why di tahun itu katanya banyak yang seusia aku yang akan memegang berbagai macam jabatan gitu, berbagai macam industri itu akan dipimpin sama generasi muda sekarang. Makanya sangat penting banget pemilihan tahun ini menurut aku gitu. Itu pendapat aku. Tapi apakah pemilihan itu penting? Maksud gue gini, dengan gue nggak memilih, gue adalah seorang entrepreneur, gue punya perusahaan, gue punya podcast, gue punya agency, gue punya apa segala macam. Apakah pemilu mempengaruhi karir gue di 2045 nanti gitu? I mean, ketika gue menjadi seorang bos, ketika gue menjadi seorang leader, gue menjadi seorang entrepreneur yang sukses, gue tidak merasa pemilu itu penting seharusnya, karena yang kerja gue, yang dapat duit gue, yang memakmurkan karyawan-karyawan gue itu gue sendiri gitu. And then apa pentingnya pemilu bagi gue si generasi emas mendatang itu? Kalau ini menurut aku lagi ya, sebenarnya ini berdasarkan yang aku baca aja, yang aku ngobrol sama teman-teman. Mungkin emang secara realitanya nggak begitu kelihatan Kak di kita tentang efek dari pemilu ini gitu. Tapi sebenarnya menurut aku pribadi itu akan lumayan ngefek, karena kita akan memilih kan seorang pemimpin negara kita nih, yang mana mereka akan membuat semua kebijakan yang ada di negara ini. Sesimpel misalnya kita karyawan, kita pasti akan diatur kayak kemarin ya ada peraturan-peraturan kebijakan-kebijakan baru yang keluar, misalnya tentang pajak atau tentang hak cuti apa segala macam buat perempuan khususnya gitu. Itu kan
ditentukan dari siapa pemimpin kita dan siapa orang-orang yang berdiri di sana di pembuat kebijakan gitu. Terus juga mulai misalnya kakak bisnis nih, pasti perlu izin dong dari daerah setempat apa segala macam. Itu kan ngaruh juga sebenarnya sama pembuat kebijakan. Kemudian kalau dari sisi ekonomi, aku ngerasa ngaruh sih Kak, kayak misalnya di tahun-tahun sebelumnya gitu ya, di Pak Jokowi, era Pak Jokowi, aku ngerasa lumayan sangat signifikan dampak dari adanya Indonesia bisa masuk di G20, terus juga eventnya di mana-mana. Aku kan BTW tuh event organizer juga ya, maksudnya sering freelance sana. Itu tuh lumayan loh jadi apa ya? Jadi pendapatan juga, jadi peluang bisnis baru dan sebagainya gitu loh. Jadi sebenarnya ada ngaruhnya sih. Misalnya ekonomi di Indonesia tuh presiden siapapun yang kita pilih dan membuat kebijakan siapapun itu, mereka bisa membuka peluang Indonesia lebih dikenal sama negara luar gitu loh. Nah itu sebenarnya ngaruh sebagai kita pelaku bisnis ataupun karyawan-karyawan. Jadi mempermudah kita untuk keluar, kita bisa kayak misalnya yang aku tahu ya kayak hilirisasi misalnya perusahaan asing diminta untuk buka pabriknya di Indonesia karena Indonesia sudah lagi nggak mau memutuskan tidak mau lagi ekspor nikel keluar gitu loh. Yang tadi terus kayak akhirnya buka pabrik di Indonesia karyawan-karyawannya dari orang Indonesia, otomatis kita masyarakat yang penganggurannya banyak juga akhirnya bisa dapat lapangan pekerjaan. Jadi sebenarnya nggak begitu kelihatan tapi selama perjalanannya aku yakin sih kita sebagai yang vote itu bakal ngerasain gitu loh. Kayak misalnya teman aku gitu di kantor, dia lagi cuti hamil sebelumnya tuh kan gak ada ya namanya cuti hamil atau bahkan cuti ini hari pertama haid dapat gitu. Itu tadinya kan gak ada tapi baru-baru ini diresmikan gitu loh. Akhirnya itu jadi salah satu hal yang menguntungkan juga buat kami kaum wanita gitu loh Kak. Untuk bisa ngerasain cuti di hari pertama dapat, walaupun mungkin bagi sebagian orang nggak tahu gitu bahwa hari pertama dapat itu lumayan sakit sampai kita nggak bisa kerja gitu loh. Nah kayak gitu sih yang memang kelihatannya nggak signifikan buat kita sebenarnya ketika sebenarnya bermanfaat gitu loh. Padahal kan itu yang membuat kebijakan adalah presiden turut serta anggota DPR, anggota dan sebagainya. Kayak gitu sih menurutku. Ya secara tidak langsung sebenarnya membantu perkembangan bisnis. Benar. Itu ngaruh sih Kak. Oke. Lu cinta negara? Harus cinta sih, tapi kalau nasionalis nggak nasionalis amat gitu loh. Kenapa? Gimana ya, kalau nasionalis tuh kayak kesannya tuh yang gimana ya? Terlalu membanggakan negaranya banget, terlalu kayak buta akan kekurangan negara. Gue bukan nasionalis, gue gini-gini banget. Kayak yang fanatik banget menggaungkan kayak gitu, aku enggak sih. Tapi tapi udah gitu, gue ya tetap cinta negara gue gimana pun lahir dari sini. Cuma yang enggak yang gue fight buat bangsa gue ya belum sampai situ kayaknya. Nasionalisme itu menurut aku tuh adalah sebuah hal yang membutakan kita akan keadaan negara yang seharusnya kita kritisi menurut gue gitu. Betul. Karena kadang gue orangnya nasionalis, gue tuh apapun gue dukung pemerintah, apapun gue dukung ini. Jadi terkadang nasionalisme itu bingung dengan harusnya tuh arahnya kemana sih nasionalis gitu. Kayak apakah nasionalis itu seharusnya kita mengkritisi pemerintah atau kita mendukung pemerintah atau kita apa gitu. What's your take on that? Gimana menurut lo? Jadi ambigu ya artinya ya. Jadi ambigu nasionalis. Kalau menurut aku arti nasionalis sih sebenarnya lebih ke apapun yang kita lakukan ya untuk negara gitu, untuk bangsa Indonesia gitu. Menurutku kalau tadi mengkritisi pemerintahan itu kan salah satu bentuk kita mendukung dan mencintai negara kita juga gitu loh. Jadi gak ada masalah sih, bukan berarti kita kritisin pemerintah terus, oposisi gitu misalnya terus dibilang kita gak nasionalis, ya gak bisa gitu juga gitu loh. Itu kan salah satu bentuk keaktifan demokrasi yang mana itu juga ya nasionalis sih menurut aku. Ya, tanpa adanya oposisi ya lu sama saja membungkam demokrasi dong. Betul, ya kan? Oposisi itu perlu sih kalau yang aku pelajarin. Lalu bagaimana tentang kebebasan berpendapat masyarakat Indonesia selama ini? Lebih tepatnya di era kepemimpinan Jokowi selama 5 tahun terakhir mungkin gitu. Terkadang gue ngelihat apalagi ada undang-undang karet ya UU ITE itu yang dimana membatasi kita dalam berpendapat, membatasi kita dalam segala hal gitu. What's your take on that? Menurut aku, karena aku tidak pernah berpendapat yang benar-benar fight sampai negara atau pemerintah harus dengar, jadi aku sebenarnya tidak bisa relate dengan teman-teman mahasiswa khususnya di luar sana yang memang mereka demo hampir setiap hari atau setiap setahun adalah beberapa kali menyuarakan beberapa hal yang penting gitu loh. Tapi mengenai kebebasan pendapat menurut aku dari adanya sosial media sekarang, power of media menurut aku
itu jadi salah satu bentuk bebas kita berpendapat sih. Karena kan kalau di negara lain ada loh yang kayak Korea Utara misalnya, mana boleh pakai internet gitu loh. Jadi kita sebenarnya masih bisa bebas berpendapat dengan adanya sosial media. Bahkan kita banyak banget kali netizen Indonesia yang mulutnya kadang ya udah nyablak aja, bebas aja ngomong apa. Tapi terus juga aku ngerasa kalau kita masih bisa demo gitu, khususnya mahasiswa gitu ya, kita masih dikasih akses untuk demo, berarti kan sebenarnya kita bebas untuk berpendapat gitu loh. Dan aku juga ngeliat beberapa tokoh-tokoh politik gitu yang memang mereka misalnya DPR atau di DPD gitu-gitu, mereka juga masih suka kok ngobrol-ngobrol sama mahasiswa, ngebuka diskusi sama mahasiswa untuk ngobrol. Jadi aku ngerasa masih bebas berpendapat sih, tapi memang ini agak sensitif sih Kak, karena ada beberapa pihak juga, teman-teman aku juga sering ngomong sih, mana kita dikasih akses sih atau tempat wadah untuk kita berdiskusi apa segala macam. Tapi mungkin aku mandangnya lebih, oh ya udah ekspektasi dia mungkin kebebasan berpendapat atau dikasih wadah diskusi tuh sampai sini, misalnya dikasih masuk ke gedung MPR, DPR gitu, baru itu dikasih wadah gitu, atau mungkin aspirasinya diwujudkan, itu baru bagi mereka didengar apa bebas berpendapat gitu. Jadi menurut aku sekedar kita masih dikasih kesempatan buat demo, izin, terus juga bahkan masih bisa berdiskusi sama tokoh-tokoh politik atau bahkan sama presiden gitu loh. Itu masih bebas berpendapat sih menurut aku. Demokrasi itu apa sih? Demokrasi tuh ya kita bebas memilih apapun pilihan kita, pendapat kita bebas utarakan. Ya itu sih menurut aku demokrasi. Dalam artian demokrasi itu kan dalam bahasa Yunaninya itu demos dan kratos. Ya, benar. Apa sih demos dan kratos? Kratos itu besar, demos itu apa? Rakyat ya, apa? Suara rakyat besar itu. Sebuah tatanan negara dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat gitu. Namun yang gue lihat selama ini, gue tidak menyalahkan 1, 2, 3 presiden gitu, tapi yang gue lihat selama gue hidup di Indonesia, itu seolah-olah demokrasi itu adalah rakyat adalah penuntut, rakyat adalah pengemis, rakyat adalah kelompok orang yang membutuhkan pemerintah. Karena pemerintah itu adalah pahlawannya, adalah Tuhannya, adalah dewanya, adalah penyelamat bagi para rakyat. Gitu. Dan selama ini, kenapa gue melihat itu, rakyat itu, kemiskinan itu adalah menjadi komoditas yang dibutuhkan oleh pemerintah. Oke, jadi malah diperalat gitu lah ya sama pemerintah. Rakyat harus miskin agar rakyat dibutuhkan oleh pemerintah. That's why janji-janji kampanye dari dulu sampai hari ini, janji-janji kampanye adalah BBM murah, sembako gratis. Yang sekarang ada makan gratis, susu gratis, ya sembako murah segala macam, sekolah, pendidikan gratis, ya BPJS gratis, rumah sakit gratis, apa-apa di gratis. Walaupun dalam kenyataannya ada yang jadi, ada yang nggak ada gitu. Lalu kalau apabila rakyat itu hanya diperalat untuk menjadi tetap miskin, agar membutuhkan pemerintah sebagai pahlawannya, bukankah berarti pemerintah itu selama ini tidak melaksanakan demokrasi dengan baik? Yang seharusnya itu lo rakyat, lo juga ada di pemerintah, lo juga harus ada di sini. Gitu. Lo juga harus membangun negara juga. Gue sebagai pemerintah, gue harus mengangkat derajat lo dari yang miskin menjadi yang berkecukupan, agar negara bisa menjadi negara maju. Contohnya seperti itu kan sih? Benar. Okay. Aku sepakat sih sama pandangan kakak. Maksudnya mungkin aja ada beberapa pihak di partai politik atau misalnya ya mereka lah yang ada di pembuat kebijakan mungkin berpikir seperti itu gitu, bahwa beberapa elemen masyarakat harus tetap di bawah untuk akhirnya program-program kita terus ada gitu ya, atau mereka tetap terus punya jabatan gitu ya. Aku sepakat sih, mungkin emang ada gitu, dan aku yakin ada sebenarnya yang berpikir seperti itu. Tapi lagi-lagi aku ngelihatnya sisi positifnya aja sih kita ambil, bahwa pasti namanya negara, kita ngeliat juga track record atau pencapaian-pencapaian dari presiden-presiden kan tetap ada tuh goalnya atau capaian-capaiannya, tolok ukurnya tuh ada gitu. Jadi mungkin itu ada pihak yang berpikir seperti itu, ingin tetap memiskinkan beberapa elemen masyarakat, tapi tentu ada pihak juga yang pengen memperjuangkan masyarakat gitu loh. Jadi aku rasa ya tinggal siapa aja sih yang mendominasi Kak di dalam pemerintahan itu gitu. Dan aku yakin itu bisa kelihatan sih dari bagaimana achievement di pemerintahan, periode pemerintahan itu gitu sih menurutku. Dan Indonesia sudah 78 tahun dan pemilu sudah berlangsung berpuluh-puluh tahun. Ya gue mungkin orangnya apatis ya. Gitu. Dan keadaannya
gue dari dulu tuh gue ngerasa gue gak kayak gini aja negara ya gitu. Either it's getting worse, it's getting better, it's just stagnan aja gitu di kepala gue gitu. Ya gue juga harus memberikan kredit bagaimana pembangunan yang dilakukan oleh banyak pemerintah segala macam. Cuman we're still a poor country di kepala gue. Betul. Aku juga sependapat sih, kita lambat berkembangnya. Kenapa orang masih percaya pemilu? Oke. Mungkin karena mereka masih punya harapan kali Kak. Yes. Gitu. Makanya masih tetap milih karena mereka masih punya harapan mungkin untuk negara ini. Benar sih. Ini lucu ya. Apa podcastnya seolah-olah gue yang apatis, dia yang pro negara. Ya juga guys, gue juga nasionalis. Lalu ini sih, gue sempat bahas teman-teman kalau belum nonton, gue sempat bahas tentang fenomena pion-pion politik. Itu selalu terjadi di setiap pemilu, setiap pilkada, setiap pilkades. Mungkin banyak pion-pion politik, orang-orang yang nggak dibayar, orang-orang yang bukan buzzer, orang-orang yang tidak mendapatkan manfaat dari sepasang paslon, namun dia membela mati-matian sampai menutup matanya, telinganya terhadap pilihan-pilihan lain. Menurut seorang Baby gimana? Ada sih Kak, kebetulan nih, kebetulan banget pas banget aku cerita ya. Boleh. Hari ini pas banget aku tuh sebenarnya tadi pagi, kan dibilang hari sial nih hari ini. Tadi pagi tuh aku dapat kejadian gak enak. Apa tuh? Jadi tiba-tiba aku baru bangun tidur, terus grupku tuh rame gitu, grup aku dengan sahabatku 5 orang gitu, kita cewek-cewek semua. FYI aku udah berteman di grup ini udah dari SD, jadi udah lama banget gitu. Terus kita tuh ya udah melewati pemilu kemarin kan 2014. Emang waktu itu kita sebagai pemilih pertama gitu. Ini aku kedua kalinya aku milih. Singkat cerita tiba-tiba teman aku tuh salah satu teman aku ngebombardir aku karena dia tahu aku milih salah satu paslon. Kayak aku milih 02 gitu. Dia ngebombardir aku dengan berbagai macam informasi tentang lo tau gak sih 02 tuh gini ya disebutin lah semua sama dia. Terus kayak kita akhirnya jadi berdebat, dia tuh sampai bilang kalau aku tuh gak well educated, kalau aku tidak teredukasi dengan baik, dan akhirnya aku tetap milih dia gitu loh. Terus kayak dia sambil bawa hal-hal personal gitu, aku yang kayak sampai shock gitu. Buset, beneran ada nih perpecahan karena berbeda pilihan gitu loh. Dia milih paslon lain lah gitu. Terus di dalam diskusi itu kayak kenapa sih kita harus berantem? Maksudnya aku kayak kenapa kita harus berantem? Kok at the end juga ya udah siapapun presidennya kita tetap harus bareng temenan. Gue juga harus tetap cari duit, lo juga tetap harus cari duit gitu. Kenapa kita harus berantem gitu loh? Dia tetap kekeh dengan pilihan dia, dengan asumsi dia, dengan pendapat dia bahwa orang yang milih 22 tuh tidak teredukasi dengan baik gitu loh. Lu tuh memberikan kayak pokoknya lu gila ya, kayak ngasih kesempatan sama pembuat darah dingin banget. Bahkan dia ngomong dengan seperti itu gitu. Terus aku yang kayak aduh, ini contoh orang yang aku lihat selama ini di sosmed lagi mengenai ya itu tadi yang kakak bilang, pion-pion yang lo gak dibayar juga sama salah satu paslon, lo juga gak dapet, ya oke lah kalau lo dapet uang, lo berjuang seperti itu, tapi kan lo gak dapet apa-apa gitu, tapi lo sampai merelakan pertemanan kita yang udah bertahun-tahun ribut cuma gara-gara berbeda pilihan gitu loh. Pokoknya singkat cerita akhirnya dia left dari grup, terus dia marah sendiri, terus aku kayak ya udahlah gitu loh. Maksudnya yang menyayangkan sih, kecewa sih, kenapa sih kita harus berantem cuma karena berbeda pilihan, padahal juga ya udah aja gitu loh. Akhir-akhirnya juga siapapun presidennya kita tetap harus sebagai rakyat ya mau gimana gitu loh, gue tetap kerja, lo tetap kuliah apa segala macam gitu. Jadi itu sih pendapatku mengenai pion-pion itu yang aku gak ngerti ya kenapa mereka bisa tercuci seperti itu sampai akhirnya mereka mengorbankan hal-hal personally mereka gitu loh. Pertemanan, keluarga, apalagi di tahun 2014 gak sih Kak, yang perpecahan gitu-gitulah. Itu tuh kayak, oh ternyata beneran ada ya gitu. Jadi ya ada sih ternyata orang-orang pion-pion seperti itu. Tapi ya Baby, gue menjawab concern lo dan menjawab pertanyaan gue sendiri juga gitu ya. Beberapa orang pasti ada cerminan tersendiri terhadap salah satu paslon karena itu yang mereka anggap memiliki value yang sama dengan mereka. Ya, sepakat. Dan mengkritisi pilihan orang, in a way, itu juga menurut gue bagian dari bentuk nasionalis sebenarnya. Oke. Cuman tanpa harus sebenarnya mengorbankan pertemanan menurut gue gitu. Gue orang yang cukup kritis. Gue bertanya sama semua orang, lu pilih siapa? 1, kenapa? Gue pengen tahu kenapa lu pilih dia, kenapa lu pilih dia. Lu pilih siapa? 2, kenapa lu pilih dia?
Kenapa? Gue beberin fakta. Gue sama kayak teman lu juga. Cuman gue pengen tahu cara berpikir orang. Lu pilih 3. Kenapa pilih 3? Gue beberin fakta tentang dia juga. Gue pengen tahu juga tentang dia gitu. Kalau pandangan gue menjawab teman lu itu sih, ya gue tidak mau mengorbankan pertemanan tentunya gitu. Seharusnya memang seperti emang itu kan. Gas gitu. Cuman gue orang yang cukup kritis sebenarnya. Kayak maksud gue tuh nggak benar. Ngomong 3 tuh nggak benar. Ngomong 1 tuh juga nggak benar. Mereka gini. Dan menurut gue ketika orang-orang itu diberitahu beberkan fakta, mungkin lebih kayak seharusnya diciptakanlah adanya diskusi politik dulu sih dalam pertemanan. Betul. Bukan judge tentang pilihan orangnya aja. Gitu. Jangan kayak lu judge, lu pilih 02, lu gitu. Ya, cuman maksudnya ya dengan cara yang lebih educate gitu. Karena gini, gue lebih memilih untuk mengedukasi ketimbang untuk menghakimi. Gitu loh. Kayak gue bisa bukan merubah ya, gue bisa kayak mana ada Oken gitu. Oken, lo pilih siapa gitu? 03, 02 gitu. Tapi kan dia gini, lu masih mau milih. Masih, kenapa? Oh dia punya alasan gini. Oke. Gue masuk akal di pikiran gue dan it's okay, fine. Gue gak bakal mempertaruhkan lu bego, kalau milih lu bego. Ya kayak gitu aja sih. Jadi jangan sampai terjadi juga. Cuman ya balik lagi, itu bagian dari mencintai negara juga. Betul. Berarti ada value-value yang dia percaya, ada idealis yang dia percaya bahwa dude, if you choose 02, you choose to doom this country gitu kan. Kalau lu pilih 01, lu mungkin bakal mengedukasi country ini. Lu pilih 03, lu bakal melegalkan bom. Seperti itu, gue nggak tahu. Sebenarnya nggak masalah sih dengan dia ngasih informasi tentang aku bahwa oh iya ini 02 gini-gini loh, tetap lu milih. Tapi maksudnya dia tidak menanyakan bahwa setelah lu tahu informasi ini lu masih mau tetap milih gitu. Enggak, dia cuma kayak ngejudge aja gitu loh. Padahal maksudnya aku pun punya jawaban gitu. Kenapa sih gue milih 02 gitu dengan isu yang aku anggap penting dan mungkin ada di 02 apa segala macam. Tapi kan dia tidak menanyakan itu dan aku rasa kalau gue jawab juga kayaknya lu gak akan menerima jawaban gue gitu loh. Nah poin itu yang percuma deh gue ngejelasin gitu, lo juga gak akan ngedengerin gue gitu loh. Lebih kecewanya adalah ya dia menganggap itu personal aja gitu loh. Dia kecewa secara personal ke aku, jadinya kan aduh udah berlebihan nih gitu. Kalau secara dewasa mungkin diskusinya ya lebih enak gitu loh, kayak oh ya udah pendapat lu begini, pendapat gue begini. Ya udah, maksudnya toh kita ngebahas ini setelah melakukan pemilihan. Betul. Gitu loh. Jadi ya itu sih sangat disayangkannya. Tapi tadi bahas tentang pion-pion, ternyata aku gak nyangka aja bahwa di circle aku sendiri gitu juga ternyata ada gitu ya. Oke. Bentar dulu, dingin banget nih orang penontonnya. Ngantuk ya? Sebenernya iya ngantuk ya. Guys, ini buat yang kalian yang nonton nih jam 11 malam ya kita syutingnya. Ngomong-ngomong lagi soal masyarakat Indonesia yang sedang digandrungi politik segila ini gitu ya. Gue punya kekhawatiran yang berlebih terhadap masyarakat kita. Yaitu kita harus akui bahwa pemilih kita di tahun ini itu yang S1 itu cuma berapa persen, sangat sedikit, paling sedikit itu S1. Dan saya tuh masih lulusan yang di bawah S1. Sama. Jadi bisa dikonklusikan bahwa pemilih-pemilih di Indonesia pada tahun ini, bahkan tahun-tahun sebelumnya juga, itu berpendidikan rendah, berpengetahuan rendah, dan juga belum dewasa secara demokrasi gitu. Dan kekhawatiran gue ini adalah adanya fenomena tentang mentuhankan pilihan mereka. Itu terjadi banget. Gini, gue bakal buka-bukaan. Gue pilih Jokowi karena gue suka Jokowi. 2014, 2019, I choose Jokowi over Prabowo. Gue punya belief dengan Jokowi, gue punya harapan. Dia kayak a new hope di majalah Time ya. A new hope. God, itu menurut gue berharap sama dia. Namun 5 tahun terakhir gue kecewa sama dia. Gitu. Gue, ayo teman-teman Jokowi jangan mensomasi gue ya. Gue mencintai dia, gue memilih dia, gue support dia, gue mendukung dia. Cuman ketika dia mengecewakan gue ngerasa kok ada undang-undang seperti ini, kok ada undang-undang seperti ini, kok ada sekarang nggak boleh kritik pemerintah kayak gini, sekarang kalau biasanya mengkritik diperkecil dan segala macam di luar pembangunan yang gila-gilaan di era Jokowi, dan I respect him for that. Gue bilang oke, gue kesel sama Jokowi. Gue sebel sama Jokowi. Gue benci sama dia. Tapi kan lo pilih dia. That's why. Karena gue pilih dia, gue punya hak untuk benci dia. Ya kan? Cuman mungkin karena gue memiliki kedewasaan tersendiri terhadap berpolitik. Gitu. Kedewasaan tersendiri terhadap berdemokrasi gitu ya.
Namun banyak orang-orang yang ketika Jokowi blunder, gue pendukung Jokowi, lu apa sih lu pendukung ini? Gak mau terima gitu. Keburukan-keburukan soal presiden gue benci SBY gitu. Oh, lu gak boleh benci SBY itu. Jadi kayak terlalu mentuhankan, terlalu menabikan, menrasulkan Jokowi, menrasulkan SBY, Megawati dan lain-lain, semua presiden yang lain gitu loh. Itu kekhawatiran gue gitu. Kayak sekarang gini, gue orang kritis, gue mengkritisi Prabowo. Orang akan mencari-cari, oh lu pendukungnya Anies, oh lu pendukungnya Ganjar, oh lu pendukungnya Megawati gitu-gitu. Enggak. Tapi gue orang Indonesia, gue punya hak untuk mengkritisi siapapun yang menjadi pemimpin gue, yang menjadi pemerintah gue gitu loh. Bukan berarti ketika dia jadi presiden dia akan kebal terhadap kritikan. Nah itu yang selalu gue khawatirkan dengan adanya orang-orang ini yang terlalu dibutakan dengan sebuah persona yang sampai akhirnya dia tuh ya menganggap presiden tuh kayak nabi gitu. Nggak bisa disalahin. Kayak gue orang Islam, lo orang Kristen. Ada orang ngatain Yesus, ada orang ngatain Muhammad misalnya gitu. Ya kita berhak marah karena itu nabi kita, itu Tuhan lo gitu segala macam. Tapi ketika itu presiden, dia manusia, he's a mortal man yang kita put him in control, ya seharusnya kita berhak untuk mengkritisi itu gitu. Ya, what's your take on that? Banyak orang-orang yang mentuhankan presiden-presiden. Ya, sebenarnya menurut aku itu hal persepsi yang salah sih sebenarnya Kak, sampai bisa dibilang lebay sih. Sampai nggak boleh salah. Misalnya lu ngehina ya itu tadi kayak dia Tuhan gue, lu ngehina gue jadi harus yang belain dia gitu loh. Gue yang harus pasang badan buat menjaga nama dia gitu loh. Padahal menurutku ya tadi benar kata Kakak, maksudnya kita ya menghargai berbeda pilihan aja. Kayak misalnya aku pilih Jokowi, terus ada orang yang gak suka sama Jokowi gitu. Ya udah itu hak lu untuk berpikir apa yang buruk tentang dia, menilai apa yang kinerja dia yang salah. Walaupun aku berpikir enggak, kayaknya kinerja dia nggak salah. Tapi kan bukan berarti aku kayak harus meyakinkan lo bahwa kinerja dia tuh bener gitu loh. Atau lu meyakinkan gue bahwa kinerja dia tuh salah gitu. Yang nggak harus gitu juga. Toh yang namanya demokrasi balik lagi, lu bebas kok untuk berpendapat, gue bebas untuk berpendapat seperti apa. Ya udah toh kita saling menghargai aja. Lo bagaimana cara lo untuk mengusahakan, misalnya nilai Jokowi ada negatifnya gitu. Ya udah gimana cara lo memperjuangkan pendapat lo itu. Misalnya memang lo bener-bener pengen pendapat lo tuh dengar, misalnya lo ikut diskusi politik atau lo menyampaikan hal aspirasi tersebut ke orang-orang yang memang berwenang atau apa, ya silahkan, itu kan hak lo untuk sebagai masyarakat, sebagai rakyat untuk bersuara sih. Jadi menurut aku fine-fine aja untuk berbeda pendapat gitu loh, nggak harus yang maksain, karena lagi-lagi ya udah itu hak kita kok sebagai rakyat untuk ngomong-ngomong apa gitu sih menurut aku Kak. Jadi no problem banget kalau beda-beda. Oke, lalu ketika dengan pemikiran Deborah yang seperti itu, gimana tentang tanggapan orang-orang yang mengkritisi pilihan lo untuk menjadi 02 gitu? 02 kan gini, 02 kan gitu. Gue juga orang yang mengkritisi itu gitu. Dan apakah lo menerima ya juga ya? Atau kayak, iya sih tapi atau apa? Ada beberapa poin yang disampaikan atau informasi yang bilang, oh iya ya gitu. Ada beberapa poin yang juga benar, tapi misalnya kayak apa ya, tapi menurut yang aku tahu kebenarannya belum ada loh, belum tidak ada misalnya tentang HAM itu ya. Ini kan tapi pengetahuan aku ya Kak, maksudnya bisa jadi aku juga kurang literasi, tapi belum ada orang yang menyampaikan informasi nih yang benernya faktanya kayak gini nih, atau literasinya seperti ini gitu. Tapi yang sebaca aku bahwa belum ada statement yang jelas atau kayak resmi keluar dari pemerintah bahwa misalnya 02 salah gitu atau apa gitu loh. Nah, lagi-lagi mungkin aku juga aku berusaha mencari tahu tentang pilihan aku, walaupun mungkin itu belum cukup atau apa gitu. Tapi balik lagi aku kan sembari baca-baca salah satu platform juga Bijak Memilih kan Kak, bahwa cara lo nentuin pilihan ya lo lihat isu apa sih yang menurut lo penting gitu. Aku nge-highlight di situ isu apa yang menurut lo penting. Nah paslon mana yang menurut lo bisa mewujudkan atau menjalankan mengatasi isu yang lo anggap penting itu gitu. Oh ya udah aku berdasarkan itu aja, karena lagi-lagi menurut aku siapapun yang aku pilih itu mereka akan tetap ada di pemerintahan gitu, atau mereka akan tetap berperan di sana gitu menurut aku ya. Jadi aku ngelihat dari isu yang penting menurut aku sih, aku salah satu generasi muda mungkin yang berharap juga sama Indonesia Mas Kak. Gitu. Dan dari ketiga kampanye paslon, aku ngeliat dari 02 sih yang lebih realistis dan signifikan mengenai perencanaan mereka tentang Indonesia Emas gitu. Jadi ya itu, karena aku menganggap isu itu penting, paslon mana yang sesuai, ya udah aku pilih itu
Lebih ke situ sih sebenarnya. Lu ngomong soal isu apa yang menurut lu penting di Indonesia? Salah satunya mungkin itu kemiskinan. Kemiskinan itu masih banyak sih. Masih banyak aku lihat secara langsung gitu loh. Dan aku ngerasa bahwa tetap ada pemerintah tuh harus bekerja lebih keras lagi sih untuk ngatasin kemiskinan di Indonesia. Karena ya masih banyak lah orang-orang yang aku temuin, orang-orang sekeliling aku yang mereka masih terjerat dalam kemiskinan tersebut. Itu salah satu yang menurut aku sangat penting, kemiskinan, isu yang penting. Bener sih. Kemiskinan. Lebih penting mana? Kemiskinan atau pendidikan? Kemiskinan sih sepertinya Kak. Karena ini aku cerita lagi ya. Aku ikut salah satu organisasi sosial Kak. Kita volunteering gitu, kita sering terjun ke masyarakat yang menengah ke bawah. Waktu itu aku pernah datang ke salah satu pemukiman pemulung. Di sana kita kasih materi bahasa Inggris, apa segala macam sama anak-anaknya. Kita kasih materi, kita bawa makanan, kita bawa goodie bag segala macam. Terus kita tanyalah ke anak-anak di sana, kalian sekolah di mana gitu? Sekolah di sini Kak, atau ada beberapa yang ngejawab malah yang bikin aku shock adalah ada beberapa yang jawab nggak sekolah Kak, kenapa nggak sekolah gitu? Soalnya nggak dibolehin sama papa mama. Terus kita bingung kenapa nggak boleh gitu? Disuruh mulung aja, karena bagi orang tuanya ya udahlah kita orang miskin, lu bantu gue aja nyari duit mulung. Terus itu salah satu hal yang membuat aku, oh gimana ceritanya mereka mau berharap sama pendidikan kalau mereka masih ada di kemiskinan. Khususnya mereka orang tuanya gitu loh. Akhirnya kan mematikan mimpi anak aku ngeliatnya gitu. Terus kayak jadi kamu nggak mau sekolah, nggak ngapain sekolah gitu? Maksudnya buat apa? Cuma disuruh mulung tuh. Jadi mereka tuh gak ada harapan gitu loh Kak. Mereka gak punya mimpi, oh gue mau jadi ini, gak ada. Bagi mereka yang penting tiap hari gue bisa makan. Bagaimana cara gue makan hari ini, bagaimana cara gue makan besok. Akhirnya mereka gak lagi mikir tentang pendidikan. Dan itu didoktrin juga sama orang tua mereka. That's why menurut aku kemiskinan jauh lebih penting untuk diatasi dibandingkan pendidikan. Tapi kemiskinan itu kan terjadi karena pendidikannya tidak ada, karena pendidikannya rendah. Contohnya kenapa orang tuanya lebih memilih untuk memulung, kenapa orang tuanya lebih memilih anaknya tidak sekolah, karena orang tua tidak berpendidikan sehingga itu menjadi solusi yang mereka tahu yaitu karena mereka tidak memiliki edukasi yang tepat untuk mengatasi kenapa mereka miskin. Benar juga sih Kak, tapi kayaknya menurut aku mungkin udah dari sebelum-sebelumnya bahkan mereka nggak bisa sekolah gitu loh. Karena mungkin zaman dulu sekolah belum ada sekolah gratis mungkin, atau bahkan maksudnya anak yang aku tanya itu aja sekolahnya tuh udah gratis Kak, tapi tetap gak boleh sekolah karena ya orang tuanya mikir gue mau makan apa besok, mending anak gue disuruh bantu cari uang gitu. Jadi menurut aku orang tuanya mungkin kenapa nggak sekolah ya balik lagi ke masalahnya orang tuanya lagi mungkin berpikir ya gimana caranya makan aja, bukan gimana caranya sekolah. Karena mereka ngelihat ya susah juga. Kalau ngomongin pendidikan juga kan sekarang S1 pun susah juga dapat kerja walaupun mereka udah sekolah kan. Gitu. Jadi lah itu balik lagi nanti nyambung ke lapangan pekerjaan yang emang sempit, terus juga peluang usaha yang mungkin gimana, kayak gitu sih. Jadi aku ngerasa kemiskinan dulu yang diatasi mungkin ya tadi dengan ada bangun pabrik di sini dari luar, ada banyak lapangan pekerjaan yang terbuka, kayak gitu sih. Nice point of view. Bukan dong, untuk Laura. Alright, Debbie, it's a really nice conversation with you. Gue merasa sangat senang banget ngobrol sama. Maaf ya kalau nggak jelas loh. It's good. Gue senang dengan orang-orang yang memiliki pandangan kritis, apalagi yang peduli dengan Indonesia, dengan negara sendiri. Pertanyaan terakhir gue, jawab dengan deep ya. Ini karena podcast deep talk ya, karena suara gue cukup deep. Why you care so much? Kenapa harus peduli sama negara? Why? Apa yang negara kasih buat lo? Oh, oke. Apa deep ya? Apa yang sampai negara lakukan buat lo sampai akhirnya lo perjuangkan, lo kritisi dan things like this? Why? Oke. Ini jawabannya beneran deep lagi ya, nggak apa-apa ya berarti ya? Sure. Pertama, kalau secara personal gitu, aku ngerasa, kakak pernah mikir gak sih kayak, kenapa ya gue lahir? Kenapa ya gue lahirnya di Indonesia? Kenapa ya gue gak lahir di mana? Kayak di Thailand gitu, di US gitu yang lebih keren atau apa gitu. Kenapa gue harus lahir di Indonesia? Nah aku pernah ada questioning kayak gitu sih. Kayak, kenapa ya Tuhan aku lahir di Indonesia? Kenapa Indonesia gitu? Buat apa? Kenapa gak Thailand aja? Atau kayak aku suka New Zealand, di New Zealand enak gitu. Kenapa harus di Indonesia sih? Gitu. Terus akhirnya mungkin ya
Aku salah satu yang mempercayai bahwa ya mungkin ada tujuan aku lahir di Indonesia. Entah apapun yang aku kerjakan untuk Indonesia. Misalnya kayak gue walaupun gue jadi karyawan doang, tapi at least makanya itu that's why aku suka sosial sih Kak. Aku suka ikut organisasi sosial yang bantu masyarakat ya. Mungkin ya aku bisa berperan sedikit lah buat bangsaku walaupun cuma ngasih makan rekan-rekan maksudnya saudara-saudara kita yang kekurangan gitu. Terus kenapa aku peduli sama bangsa aku karena aku lumayan apa sih yang dikasih negara tadi? Aku ini beasiswa Kak di kampus. Beasiswa 100%, dan beasiswa pemerintah. Beasiswa Kartu Indonesia Pintar yang aku tahu, itu kan programnya Jokowi ya. Dan itu sangat membantu aku sekali gitu. Untuk bisa akhirnya kuliah. Apalagi dulu aku mungkin kesempatan untuk kuliah tuh kayaknya gak ada sama sekali gitu loh Kak. Karena emang dari orang tua aku yang kayak aduh udah gak bisa deh kayaknya nyekolahin aku gitu. Akhirnya sebelumnya tuh aku SMK akuntansi karena memang tujuannya abis itu aku mau kerja aja. Tapi out of nowhere ternyata aku bisa nemuin beasiswa pemerintah dan dapet kuliah di UPJ 4 tahun 100% gratis, bahkan dapat uang saku dari pemerintah tiap bulannya. Dan itu sangat membantu aku sampai hari ini. Yang tadinya aku ngerasa kayak oh ya udah gue cuma kerja aja lah. Aku tuh mikir gitu, oh gue lulusan SMK gue mau ngapain gitu, mau jadi apa gitu waktu itu. Waktu itu sih waktu SMK aku pede aja, oh ya udah pasti dapat kerja, tahu ya nggak bisa dapat apa-apa gitu lulusan SMK. Terus ternyata dapat kesempatan bisa masuk kuliah, aku manfaatin lah kuliah aku dengan sebaik-baiknya, ikut organisasi sana sini aktif. Ternyata yang nambah value aku ya gitu, yang akhirnya sekarang aku punya nilai jual ke perusahaan gitu. Jadi aku ngerasa sangat membantu sih beasiswa programnya Pak Jokowi ini untuk aku. Makanya aku merasa ada oh ya udah aku harus give it something buat Indonesia. Apapun itu bentuknya, nggak usah. Aku juga nggak yang nggak realistis juga misalnya jadi menteri gitu apa nggak juga ya. Apa hal kecil yang bisa aku lakuin sekarang aja sih lebih ke situ. Karena aku yakin makanya tadi aku cerita soal anak pemulung yang mimpinya dibatasin. Aduh sayang banget ya gitu. Padahal sebenarnya program yang diberikan pemerintah itu mungkin bisa sangat bermanfaat tergantung pola pikirnya aja. Dan aku yakin mungkin ada banyak orang juga yang seperti aku gitu. Anak-anak yang ternyata nggak punya kesempatan pendidikan, dia dapat bantuan dari pemerintah, akhirnya mereka punya mimpi seperti aku, bisa nemuin dirinya mereka, bisa atas jadi berguna lah. Gak perlu buat bangsa tapi buat keluarga aku, buat orang-orang di sekeliling aku. Menurut aku itu udah sangat matters banget lagi, sangat hal yang luar biasa sih. Gitu kenapa akhirnya aku lumayan kritis, lumayan peduli sama bangsa ini. Seperti itu, Pak. Jadi serius ya. What a nice statement, what a good statement. Very, very deep. I love it. Thank Debbie, you. once again, gue senang banget ada lo di sini. Gue senang banget ngobrol-ngobrol sama lo hari ini. Thank you, Kak. It's been such a pleasure untuk bertemu penerus bangsa. Waduh, berat. Iya dong, kita semua penerus bangsa. Kakak juga dong. Abis ini bisnisnya jelas bakal sangat berperan. Abis ini gue beli negara. Tapi pengen gak sih jadi masuk ke pemerintahan? Pengen sih, tapi aku males itu lagi tesnya. Tesnya? Oh, BUMN iya, gitu. Kayak gitu tesnya. Ada gak sih cara buat masuk tapi gak usah pakai tes? Nah, betul. Akan kita bahas di next episode. So, teman-teman semua, terima kasih sudah memilih, terima kasih sudah mengkritisi, memperjuangkan pikiran kalian, memperjuangkan apa yang kalian idealiskan, apa yang menurut kalian layak bagi negara ini. Dan gue tahu yang 01, 03, jangan bilang lo kalah gitu. Lo nggak kalah. You just prove yourself that lo memiliki pandangan, lo memiliki kritisi, lo memiliki idealis yang layak diperjuangkan. So perjuangkanlah gitu. Jangan taruh harapan lo di tangan orang lain. Jangan taruh harapan lo di presiden lo. Jangan taruh harapan lo di orang tua lo, di teman-teman lo, di cewek lo, tetangga dan lain-lain. Karena harapan itu yang punya kita, yang perjuangan kita, dan yang harus mewujudkan juga kita juga gitu. Pemerintah itu is just a tool untuk melancarkan semua yang kita impikan. Jadi teman-teman di luar sana tuh banyak banget yang gue lihat, gue mau pindah negara segala macam. Of course, siapa yang nggak pengen secara data, secara kenyataannya lo tinggal di luar negeri, tinggal di New Zealand. Kalau lo mampu ya go ahead. Iya betul. Cuman
sebagai se-egois apa orang bisa berbicara seperti itu gitu ya. Kayak kalau gue punya rezeki disuruh beli negara, apakah gue mau atau enggak? Jawabannya enggak. Kenapa gitu? Kan di luar sana kesehatan gratis, pendidikan gratis, kemiskinan rendah, sosialnya ini, gajinya lebih tinggi, segala macam, kesejahteraan yang lebih bagus dibandingkan di negara ini. Kenapa kita nggak pindah? Kenapa kalau gue punya duit gue nggak pindah? Gitu. Karena tidak ada kisah yang menarik tanpa ada keburukan di dalamnya. Hero-hero itu datang dari kisah yang menyedihkan dulu, datang dari tempat yang menderita dulu untuk dia bisa menjadi seorang yang hebat. Jadi jadilah orang yang hebat walaupun negara kalian hancur blur. Gitu. Dan kalian harus menjadi orang yang bertanggung jawab tentang bagaimana menjadikan negara ini negara yang makmur dan sejahtera pada kemudian hari. Jadi sebenarnya sama aja ketika lo kayak lo menuntut pemerintah untuk memakmurkan, menyejahterakan, tapi ini juga ongkang-angking, banyak males-malesan ya. Pada akhirnya yang mau dibawa kemana? Ya negara ini akan tetap menjadi negara yang malas kalau pemikirannya tidak dididik untuk menjadi orang-orang hebat. Karena negara hebat ya orang-orang hebat. Gitu. Gimana negaranya hebat kalau orang-orangnya sucks kayak kalian juga gitu kan. Ya, that's what I think. Jadi pendukung 01, 02, 03, ya pemilu sudah selesai. Sekarang kita kembali ke barisan masyarakat untuk menuntut janji-janji mereka dan juga menuntut diri kita sendiri untuk lebih baik bagi negara ini. Dan gue Diku sebagai host kalian, dan terima kasih sudah menyaksikan Studio Kecil Podcast. Saksikan terus Studio Kecil Podcast di Studio Kecil TV setiap hari Sabtu. Ini adalah hari Jumat jam 12 malam, di mana kita akan upload beberapa jam lagi, teman-teman. Dan terima kasih untuk Deborah atas waktunya, insight-nya, ilmunya. Dan semakin banyaklah orang-orang yang seperti Deborah ini. Semoga banyak orang-orang yang juga bisa kritis, bisa apa ya banyak tuntutan bagi negara, banyak tuntutan untuk diri sendiri juga. So, sekali lagi thank you teman-teman. See you next time. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.